Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitria. Saya akan mempresentasikan tentang PT Unilever Indonesia sebagai tugas besar satu bisnis internasional. Di sini ada profil PT Unilever. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Liver yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara dan mulai beroperasi sebagai produsen sabun Sunlight yang terkenal dengan nama Cap Tangan. Pada tanggal 22 November tahun 2000, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Anugrah Liver yang bergerak di bidang manufaktur, perkembangan, pemasaran, dan penjualan kecap serta saus cabai lainnya. Selang 2 tahun, tepatnya pada tanggal 3 Juli tahun 2000, Unilever kembali mengadakan perjanjian dengan Texem Research Berhad untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Teknopia Liver yang bergerak di bidang distribusi ekspor dan impor barang-barang dengan merek dagang Domestos Nomos. Selanjutnya, di sini PT Unilever adalah perusahaan internasional. Perusahaan internasional atau international company adalah perusahaan-perusahaan yang memperluas ekspansi di pasar luar negeri. Mereka mungkin memulai fasilitas produk di luar negeri dan mengirim beberapa manajer mereka untuk mengelola operasional perusahaan tersebut. Adapun pengertian lain dari perusahaan internasional tersebut yaitu suatu unit bisnis yang memperluas jangkauan produksi dan pemasaran produk, barang maupun jasa ke luar negeri dari negara asalnya. Pentingnya perusahaan internasional menyesuaikan produknya. Sangat penting bagi perusahaan internasional untuk menyesuaikan produknya dengan karakter sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Karena ketika perusahaan membangun bisnis yang bergerak di lingkungan internasional berbeda dibandingkan lingkungan domestik, aspek lingkungan asing sendiri meliputi kekuatan politik, kekuatan hukum, kekuatan ekonomi, kompetisi, dan tingkat teknologi, geografi, kultur. Para pemasar tidak bisa berasumsi terhadap faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan tadi. Para pemasar harus menyesuaikan budaya dan dengan strategi pemasaran yang digunakan untuk beradaptasi. Dibutuhkan kerangka acuan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Selanjutnya di sini ada pengaruh perusahaan Unilever terhadap masyarakat. Sebagai perusahaan yang dikenal di Indonesia, Unilever baru-baru ini melakukan CSR. Unilever Indonesia ambil peran dalam melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi COVID-19. Unilever Indonesia, produsen customer good, hari ini mengumumkan langkah-langkah yang telah akan digunakan guna mendukung upaya nasional penanggulangan pandemi COVID-19. Langkah-langkah yang dilakukan berfokus untuk membantu kehidupan dan penghidupan berbagai pihak mulai dari konsumen, para pelanggan dan komunitasnya, serta seluruh karyawan perusahaan. Dan di sini kesimpulannya, perusahaan internasional adalah perusahaan-perusahaan yang telah memperluas ekspansi di pasar luar negeri. Mereka mungkin memulai fasilitas produksi di luar negeri dan mengirim beberapa manajer mereka untuk mengelola operasional perusahaan tersebut. Sangat penting bagi perusahaan internasional mengikuti karakteristik sosial dan budaya yang ada di negara yang bersangkutan. Karena ketika perusahaan membangun bisnis yang bergerak di lingkungan internasional,
berbeda dibandingkan lingkungan domestik. Aspek lingkungan asing sendiri meliputi kekuatan politik, kekuatan hukum, serta kekuatan ekonomi, kompetensi, tingkat teknologi, geografi, dan kultur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.